Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu Guru, serta warga sekolah SPAB. Saya Elok dari tim fasilitator SPAB Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan ini, kami, tim fasilitator kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian melalui video persiapan simulasi kesiapsiagaan di lingkungan sekolah SPAB tahun 2021 ini. Video ini memuat materi penjelasan singkat pelaksanaan SPAB, persiapan sekolah sebelum simulasi, persiapan teknis hari pertama, persiapan simulasi hari kedua, pasca pelatihan termasuk di dalamnya evaluasi pelaksanaan simulasi. Baik, kita masuk ke materi pertama terkait penjelasan singkat Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Tujuan dari penjelasan singkat ini untuk bersama-sama memahami kembali pengertian dan konsep pelaksanaan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012, Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB yaitu sekolah yang menerapkan standar sarana dan prasarana serta budaya yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan di sekitarnya dari ancaman bahaya bencana. Hal ini diterapkan berdasarkan pertimbangan untuk memberikan perlindungan dan keselamatan kepada semua warga sekolah dari dampak buruk, mengurangi gangguan terhadap kegiatan pendidikan saat terjadi bencana, menjadikan sekolah sebagai tempat belajar yang lebih aman, dapat dijadikan pula sebagai pusat kegiatan masyarakat dalam mengkoordinasi tanggap dan pemulihan setelah terjadi bencana. Dapat pula menjadi rumah darurat untuk melindungi bukan saja populasi sekolah, tetapi juga komunitas di lokasi sekolah berada. Tujuan penyelenggaraan SPAB meliputi meningkatkan kemampuan sumber daya di satuan pendidikan dalam menanggulangi dan mengurangi risiko bencana. 2. Melindungi investasi pada satuan pendidikan agar aman terhadap bencana. 3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan pendidikan agar aman terhadap bencana. 4. Memberikan perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari dampak bencana di satuan pendidikan. 5. Memastikan keberlangsungan layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang terdampak bencana. 6. Memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik risiko bencana dan kebutuhan satuan pendidikan. 7. Memulihkan dampak bencana di satuan pendidikan. Serta 8. Membangun kemandirian satuan pendidikan dalam menjalankan program SPAB. Secara garis besar, tujuan pelaksanaan SPAB termuat dalam 3 pilar. Pilar yang pertama, yaitu fasilitas sekolah aman bencana yang diwujudkan dalam kegiatan penempatan lokasi sekolah di wilayah yang bukan rawan bencana, desain dan pembangunan bangunan sekolah yang sesuai dengan aturan dan standar keamanan bangunan, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan sekolah dan fasilitasnya di pasca bencana, perkuatan atau retrofitting bangunan sekolah untuk aman dari bahaya bencana, melakukan perawatan sarana dan prasarana pendidikan, melakukan penataan ruang kelas agar aman di saat ancaman bencana terjadi, pengadaan fasilitas pendukung seperti adanya perlengkapan tanggap darurat di setiap ruangan, alat pemadam kebakaran, kotak pertolongan pertama, dan juga alarm atau tanda untuk evakuasi. Pengawasan secara berkala mengenai keamanan gedung sekolah oleh instansi terkait, dan pendidikan mengenai bangunan aman bencana. Selanjutnya, pilar yang kedua, yaitu manajemen bencana di sekolah, yang diwujudkan dalam kegiatan pembentukan tim penanggulangan bencana di sekolah, penetapan kebijakan SPAB di sekolah atau madrasah, perencanaan kesiapsiagaan sekolah dalam bentuk prosedur tetap dan rencana kontingensi, pengembangan strategi belajar mengajar di masa darurat, penyusunan rencana aksi untuk mendukung SPAB, penentuan rencana pertemuan kembali antara anak dan orang tua bila terjadi bencana. Selanjutnya, pilar ketiga, yaitu pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana yang diwujudkan dalam kegiatan
Peningkatan kapasitas bagi warga sekolah, termasuk di dalamnya kepala sekolah, guru, komite, siswa, dan tenaga kependidikan lainnya, dan pengawas sekolah. Praktik simulasi evakuasi secara mandiri dan berkelanjutan. Integrasi materi PRB dalam berbagai mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler, seperti halnya pramuka, dokter kecil, palang merah remaja. Adanya kampanye rutin mengenai pesan kunci keselamatan yang praktis. Sebagaimana pelaksanaan SPAB Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 yang telah dimulai dari bulan Januari, diawali dengan workshop awal yang dilaksanakan 1 hari di setiap kabupaten dan kota. BIMTEK penyusunan rencana kontingensi selama 3 hari di setiap kabupaten dan kota. BIMTEK penyusunan kurikulum selama 2 hari di setiap kabupaten dan kota. Kemudian pelatihan pertolongan pertama gawat darurat selama 2 hari di setiap kabupaten dan kota. Selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan simulasi selama 2 hari yang dilaksanakan di setiap sekolah. Dari penjelasan singkat tersebut, Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB yang dilaksanakan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 ini akan masuk pada tahapan persiapan pelaksanaan simulasi. Berbekal dari dokumen rencana kontingensi yang telah tersusun, Bapak, Ibu guru, dan segenap warga sekolah akan mempraktikkan skenario kejadian bencana di sekolah masing-masing. Untuk itu, silahkan Bapak, Ibu guru, dan segenap warga sekolah mencermati materi selanjutnya yang akan disampaikan Saudari Upik terkait persiapan sekolah sebelum melaksanakan simulasi. Salam Bapak Ibu Guru dan seluruh warga sekolah. Perkenalkan, saya Upik, fasilitator SPAB Provinsi DIY tahun 2021. Sebelumnya, sudah ada penyampaian materi terkait penjelasan singkat mengenai SPAB yang disampaikan oleh Mbak Elok. Nah, saat ini saya akan mencoba melanjutkan materi terkait persiapan sekolah sebelum melakukan simulasi. Adapun tujuan dari penyampaian materi ini yaitu, pertama, sekolah memiliki persiapan sebelum pelaksanaan simulasi pada hari pertama dan hari kedua. Tujuan yang kedua adalah tim siaga bencana sekolah atau TSBS melakukan koordinasi dengan peserta simulasi dan warga sekolah. Yang ketiga, sekolah membuat checklist alat-alat yang dibutuhkan pada saat simulasi. Baik Bapak Ibu, apa sajakah yang perlu disiapkan sekolah sebelum melakukan simulasi? Pertama, dokumen SPAB berupa rencana kontingensi pada bagian skenario dan prosedur tetap. Kedua, tim SPAB melakukan review ulang dan memahami masing-masing tupoksinya. Yang ketiga, tim siaga bencana sekolah atau TSBS mulai melakukan pengecekan alat-alat yang dibutuhkan pada saat simulasi. Pada tahap ini, sekolah dapat membuat daftar checklist kebutuhan. Misalnya, tim kesehatan membutuhkan alat P3K, tandu, kursi roda, tabung oksigen, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, persiapkan kebutuhan yang digunakan pada saat simulasi. Misalnya, tandu, mobil untuk merujuk korban, HT, sound system, alat-alat P3K, alat peringatan dini, ruangan yang digunakan untuk simulasi, dan lapangan atau tempat untuk melakukan evakuasi. Silakan pengaturannya disesuaikan dengan jumlah peserta yang mengikuti simulasi. Kemudian, Rencon sudah dikirim kepada peserta yang akan mengikuti simulasi. Dan yang keenam, sosialisasikan Rencon kepada perwakilan sekolah yang akan mengikuti simulasi. Setidaknya, gambaran umum terkait rencana kontingensi itu sendiri. Baik Bapak Ibu, dari keenam hal yang saya sampaikan tadi, silakan untuk disiapkan dan dilakukan sebelum kegiatan simulasi dilaksanakan ya. Kemudian, untuk materi selanjutnya, terkait persiapan teknis pada hari pertama, akan disampaikan oleh teman kami, Mbak Inggit. Monggo Mbak Inggit. Baik Bapak Ibu Guru dan seluruh warga sekolah, masih bersama saya Inggit Vandayati. Sebelumnya sudah ada materi yang disampaikan oleh Kakak Upik tentang apa-apa yang harus dipersiapkan sekolah sebelum pelaksanaan simulasi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan tentang pelaksanaan pada hari pertama.
Hal ini penting kita sampaikan agar sekolah memiliki gambaran utuh tentang teknis simulasi pada hari pertama nantinya. Memasuki hari pertama pelaksanaan simulasi, hal yang harus dipersiapkan sekolah adalah antara lain: pertama, pastikan protokol kesehatan di sekolah masing-masing berjalan dengan baik. Pastikan sekolah sudah menyediakan termogan, tempat cuci tangan di area-area yang mudah dijangkau, kemudian hand sanitizer beserta masker cadangan, dan selanjutnya pastikan seluruh peserta simulasi harus tetap menjaga jarak aman. Selanjutnya, sekolah juga diminta untuk menyediakan satu tim khusus yang bertugas untuk menjaga dan memastikan protokol kesehatan ini berjalan dengan baik selama simulasi. Kemudian hal berikutnya yang harus dipersiapkan oleh sekolah adalah terkait dengan peralatan yang akan digunakan pada pelaksanaan hari kedua. Pastikan seperti tandu, alat-alat P3K, alat evakuasi, alat peringatan dini, HT, bahkan sound system, serta ruangan dan lapangan yang akan digunakan untuk tempat evakuasi nantinya sudah dipersiapkan dan ditempatkan di tempat yang mudah dijangkau sehingga akan mempermudah pelaksanaan simulasi pada hari kedua nantinya. Selanjutnya, peserta simulasi dan juga tim siaga bencana sekolah akan melaksanakan kegiatan ini melalui offline maupun online. Bagi warga sekolah yang tidak melaksanakan simulasi secara offline di sekolah, maka akan memantau kegiatan simulasi ini secara online melalui kanal YouTube DRR ID. Baik Bapak Ibu guru dan seluruh warga sekolah, adapun tahapan-tahapan yang akan dilalui: pertama, pembukaan; yang kedua, melakukan pengecekan peralatan yang dibutuhkan untuk hari kedua; kemudian yang ketiga, adanya nanti penjelasan mengenai TTX atau tabletop exercise; dan yang keempat, nanti akan ada praktik TTX atau tabletop exercise bersama TSBS yang disesuaikan dengan prosedur tetap yang telah disusun. Kegiatan ini nanti akan dilaksanakan di dalam ruangan. Selanjutnya, tahapan berikut adalah gladi kotor dan juga gladi bersih dari pelaksanaan simulasi di luar ruangan. Nah, kemudian kegiatan ini akan diakhiri dengan evaluasi dan penutup. Demikian penjelasan dari kami mengenai apa-apa yang harus dipersiapkan dan tahapan-tahapan yang akan dilalui pada simulasi hari pertama nantinya. Semoga penjelasan ini mampu memberikan gambaran dan pemahaman yang utuh kepada Bapak Ibu guru dan seluruh peserta simulasi mengenai kegiatan simulasi di hari pertama. Selanjutnya, untuk penjelasan simulasi di hari kedua nanti akan disampaikan dan dijelaskan oleh teman kami, Kakak Zela Septikasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zela Septikasari, fasilitator SPAB. Materi sebelumnya sudah disampaikan oleh Mbak Inggit tentang persiapan simulasi hari pertama. Nah, kali ini saya akan fokus pada materi persiapan simulasi hari kedua. Nah, tujuan dari materi ini supaya warga sekolah tahu apa yang harus dipersiapkan pada saat simulasi hari kedua. Nah, yang kedua adalah agar sekolah memahami bersama atau dapat mengimplementasikan protap atau rencana kontingensi yang sudah disusun bersama pada saat BIMTEK rencana kontingensi. Nah, untuk persiapannya, kira-kira apa saja yang harus disiapkan? Nah, Bapak Ibu guru atau warga sekolah pasti sudah memahami bahwa kita masih berada pada situasi pandemi COVID-19, sehingga kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Yang perlu disiapkan adalah tempat cuci tangan dan hand sanitizer yang tersedia di beberapa titik ya, sehingga mudah diakses oleh peserta simulasi. Yang kedua adalah termogan. Nah, termogan ini digunakan untuk mengecek suhu peserta sebelum pelaksanaan kegiatan. Jika ada peserta yang memiliki suhu di atas 37 derajat, maka lebih baik dipulangkan atau tidak boleh mengikuti simulasi tersebut. Kemudian ada masker cadangan. Nah, masker cadangan ini dapat diberikan kepada warga sekolah yang tidak membawa atau menginginkan mengganti maskernya pada saat pelaksanaan simulasi.
Kemudian selanjutnya juga dibutuhkan ruangan. Nah, ruangan ini ruangan yang luas, kalau bisa ruangan terbuka, dan kapasitasnya itu bisa untuk lebih dari 100 orang karena nanti yang ikut juga lebih dari 60 ya atau 70 orang. Kemudian selanjutnya adalah nantinya harus ada bapak atau ibu guru, mungkin 2 atau 3 orang yang memang bertugas memastikan warga sekolah itu taat pada protokol kesehatan. Nah, jangan sampai nantinya ada yang tidak jaga jarak dan sebagainya. Jadi tugas bapak dan ibu guru itu nanti memastikan tetap jaga jarak, kemudian sering mencuci tangan dan memakai masker. Itu harus ada yang menjadi pemantau ya, atau memastikan hal tersebut dilaksanakan dengan baik. Oke, kemudian untuk selanjutnya dibutuhkan mikrofon atau sound system supaya pelaksanaan simulasi dapat berjalan dengan lancar ya, dapat disaksikan atau didengarkan untuk satu lokasi sekolah. Nah, seperti itu pasti sekolah harus menyiapkan, dan alat-alat tersebut itu harus sudah disiapkan pada saat hari pertama. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk teknisnya nantinya simulasi akan dibagi menjadi 2 ya, secara online dan secara offline. Untuk secara offline nantinya bagi Bapak Ibu atau warga sekolah yang diundang secara langsung untuk mengikuti kegiatan simulasi di sekolah. Jadi tidak semua ya. Nah, untuk warga sekolah yang tidak diundang nanti dapat mengikuti simulasi ini secara online. Nanti bisa diakses di YouTube. Kami akan live streaming di YouTube DRR ID. Nah, nantinya Bapak Ibu dan warga sekolah dapat mengakses melalui channel YouTube kami. Kemudian pastikan Bapak Ibu guru atau warga sekolah yang menjadi penanggung jawab TSBS di sekolah nantinya harus sudah mengetahui ya tupoksi atau tugas-tugasnya sesuai dengan prosedur tetap yang sudah dibuat bersama. Nah, jadi tidak boleh ada kata-kata, wah saya harus gimana. Jadi hari kedua itu sudah tinggal jalannya saja. Nah, seperti itu. Jadi mungkin harus sering berlatih sebelumnya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk daftar checklist itu kan sudah disiapkan sebelum hari pertama. Nah, hari kedua itu juga kita butuh daftar checklist itu untuk melakukan pengecekan supaya apa? Supaya benar-benar peralatan yang dibutuhkan pada saat simulasi itu sudah siap. Nah, itu harus sudah ada di hari pertama. Ada drag bar, ada apa, ada misalnya mobil untuk mengangkat korban dan lain sebagainya, itu harus sudah disiapkan di hari pertama. Jadi hari kedua sudah tinggal menggunakannya saja. Nah, itu untuk persiapannya. Kemudian untuk pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya seperti ini saja Bapak Ibu. Karena simulasi ini membutuhkan waktu yang agak lama, jadinya sekolah harus mempersiapkannya dengan baik. Nah, kami berharap nanti sekolah dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu. Nah, Bapak dan Ibu guru serta tim siaga bencana yang terlibat dan peserta yang diundang di sekolah nantinya bisa ke sekolah sekitar jam 7. Nah, di sana mempersiapkan. Nah, seperti ini. Misal 1/4 jam pertama Bapak dan Ibu guru kemudian peserta nanti mengecek ya kelengkapan baik alat dan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan simulasi. 1/4 jam pertama itu ya, ngecek-ngecek. Ketika semuanya sudah oke, setengah jam kedua nantinya Bapak dan Ibu tim siaga bencana sekolah dan peserta bisa melakukan latihan sesuai dengan prosedur tetap yang sudah dibuat. Jadi nantinya sudah berada di posisi masing-masing. Misalnya kepala sekolah berada di mana, timnya medis berada di mana dan lain sebagainya, itu sudah di posisi masing-masing sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah. Itu sampai setengah jam. Kemudian 1/4 jam terakhir nanti bisa untuk sekolah melakukan evaluasi. Nah, begitu latihan sampai dengan tim dari fasilitator dan BBD datang ke lokasi. Nah, kita akan memulai kegiatan simulasi itu nanti jam 9 ya. Jadi jam 9 pagi kita mulai. Nah, simulasi itu paling nanti
berlangsung antara 30 menit sampai 45 menit tergantung kesiapan dari sekolah. Kalau memang sudah bisa langsung jalan simulasi itu akan lebih cepat, tapi ketika itu membutuhkan persiapan yang agak lama itu juga akan butuh waktu yang lama. Jadi harapannya kami datang sekolah sudah siap, jadi tinggal simulasi itu hanya membutuhkan waktu 30 menit sampai 45 menit saja. Nah, setelah dilakukan simulasi, ketika nanti sekolah ingin melaksanakan simulasi ulang atau memang harus ada simulasi ulang karena belum sesuai dengan prosedur tetap yang ada, maka akan bisa dilaksanakan simulasi ulang 1 kali atau bahkan 2 kali sesuai dengan koordinasi dengan pihak sekolah. Kemudian setelah semuanya selesai, maka akan dilaksanakan evaluasi. Nah, bagian evaluasi ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh materi selanjutnya oleh Mas Vicky. Nah, jadi nanti bisa disaksikan atau didengarkan bersama-sama ya Bapak Ibu dan warga sekolah. Nah, setelah selesai simulasi, peserta langsung dipulangkan ya. Jadi tidak ada berkumpul di sekolah karena kita masih dalam masa pandemi. Kita sangat menjaga supaya kita masih tetap dalam protokol kesehatan seperti itu. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, nanti Bapak Ibu dapat langsung menghubungi kami ya, fasilitator, untuk dapat berkoordinasi lebih lanjut. Nah, kami juga ada hadiah nanti untuk sekolah-sekolah atau 3 sekolah yang nantinya subscribe, like, dan komen terbanyak di channel YouTube ini, nantinya juga akan kami beri hadiah sosialisasi penanggulangan bencana secara gratis ya. Jadi 3 sekolah yang memiliki subscribe, like, dan komen terbanyak di channel YouTube ini. Jadi begitu ya Bapak Ibu, mohon dukungannya, semoga kita selalu sehat dan nanti diberikan kelancaran sampai pelaksanaan simulasi hari pertama dan hari kedua. Terima kasih. Demikian materi dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky Adi Kurniawan. Saya adalah fasilitator SPAB. Sebelumnya, sudah ada materi persiapan teknis pada hari kedua yang telah disampaikan oleh Mbak Zela Septikasari. Sekarang, saya akan melanjutkan materi yaitu pasca pelatihan atau evaluasi. Tujuan yaitu mengevaluasi pelaksanaan simulasi dengan materi pertama, perwakilan TSBS menyampaikan rangkuman pelaksanaan simulasi. Kedua, TSBS melakukan evaluasi tentang pelaksanaan simulasi, kekurangan dan kelebihannya, agar pelaksanaan ke depan menjadi lebih baik. Evaluasi akan difasilitasi oleh fasilitator SPAB. Dan ketiga, perwakilan sekolah mengisi online. Demikian tadi video persiapan simulasi SPAB dari kami, fasilitator SPAB. Jika ada yang belum jelas atau yang ingin ditanyakan, bisa langsung berkoordinasi dengan fasilitator. Jangan lupa subscribe, like, and comment sebanyak-banyaknya, karena akan ada hadiah sosialisasi kebencanaan di sekolah gratis untuk 3 sekolah dengan subscribe, like, dan komen terbanyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.